Puji Tuhan, kita boleh berada pagi hari ini di rumah Tuhan. Saya harap seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan luar biasa. Terlebih pada pagi hari ini juga kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita ingat pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Dia telah mati dan Dia mengampuni setiap dosa-dosa kita. Mari saya harap semua jemaat boleh fokus untuk kita beribadah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari saya ajak seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Terlebih dahulu
dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan untuk kami menyembah Engkau, untuk kami memuji Engkau, karena Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau tolong kami Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh hadir di tempat ini maupun yang beribadah di rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus menjaga, menolong dan memimpin setiap ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kebaikan Tuhan sungguh begitu besar dalam kehidupan kita. Sepatutnya lah kita hanya dapat memuji, dapat menyembah Tuhan, karena Dia yang layak kita puji dan kita layak untuk kita sembah. Mari kita angkat pujian ini, langit dan bumi pujilah Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan untuk bagi berdiri. Seru hatiku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kami dapat kembali menyapa seluruh jemaat Tuhan di dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Allah kami yang hidup, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena hari ini kami masih diberikan kesehatan, nafas hidup oleh Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk mengadakan ibadah online. Dan biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, dan berkat-berkat ilahi menyertai kami dalam ibadah pada minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang engkau miliki, berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pada pagi ini kita akan berbicara tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Markus menulis suatu kisah percakapan atau dialog antara Tuhan Yesus dengan seseorang. Tetapi dalam Alkitab tidak dicatat siapa nama orang tersebut, tetapi ada beberapa sumber yang membantu kita. Injil Matius menulis bahwa orang tersebut adalah seorang pemuda yang kaya, dan Injil Lukas menulis bahwa seseorang tersebut adalah seorang pemimpin. Dengan kata lain, bahwa orang yang berdialog dengan Yesus adalah seorang muda, seorang pemimpin yang memiliki harta atau orang kaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah ketika sang pemuda kaya ini berlari dan bertanya sesuatu hal yang penting yang ditanyakan kepada Tuhan Yesus, yaitu apa yang harus dia perbuat untuk beroleh hidup yang kekal, di dalam ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut beberapa sumber tentang iman Kristen, mereka berkata bahwa hidup yang kekal itu adalah kehidupan setelah kematian. Tetapi kita melihat apa kata Rasul Yohanes tentang hidup yang kekal di dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga. Yohanes berkata bahwa hidup yang kekal itu adalah bagaimana orang percaya mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar, dan juga mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-22 ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Yang pertama, kita melihat di dalam ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, 'Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal?'" Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat 17 ini kita menemukan yang pertama, hal yang penting yang harus kita renungkan adalah bahwa setiap orang membutuhkan hidup yang kekal. Setiap orang membutuhkan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Meskipun pemuda tersebut adalah seorang pemimpin yang masih muda, yang mempunyai banyak harta, tetapi dia mengalami sesuatu yang kosong di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Dan dia selalu berjuang mencari apa yang harus dia lakukan untuk beroleh hidup yang kekal. Ternyata bahwa posisi jabatannya yang tinggi, hartanya yang begitu banyak, tidak menjadi jaminan dia memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya dia berlari dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang harus dia lakukan untuk beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah pengingat bagi kita sebagai orang percaya bahwa harta di dunia ini, jabatan yang tinggi yang ada di dunia ini tidak menjadi jaminan yang mutlak untuk kita beroleh hidup yang kekal dari Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang kita dapatkan, apa yang menjadi renungan kita pada saat kita membaca firman Tuhan Markus pasal yang ke-10 tadi, bahwa ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan syarat atau hal-hal yang harus dilakukan untuk meraih atau memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus berkata, untuk memperoleh hidup yang kekal, maka lakukanlah perintah Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-19, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari pemuda tersebut bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, maka harus melakukan segala perintah Tuhan. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, dan lain sebagainya. Itu adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk beroleh hidup yang kekal. Dan ternyata Alkitab mencatat bahwa dalam syarat yang pertama ini, sang pemuda lulus dalam syarat yang pertama. Karena dia berkata bahwa semuanya itu, segala perintah-perintah Allah telah dia turuti semasa mudanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, langkah yang kedua atau syarat yang kedua yang Yesus sampaikan kepada anak muda itu bagaimana memperoleh hidup yang kekal adalah dengan melepaskan hal-hal yang mengikat kita. Syarat yang kedua yang Yesus sampaikan kepada anak muda itu adalah melepaskan hal-hal yang mengikat hidupnya. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ketika sang pemuda berkata bahwa semua perintah Allah telah dia lakukan, telah dia turuti semenjak masa mudanya, kemudian Yesus memandang dengan penuh belas kasih dan berkata kepada anak muda tersebut, jika engkau ingin sempurna, pergilah, juallah apa yang engkau miliki, juallah hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah kepada anak muda tersebut, ternyata Alkitab mencatat dia gagal untuk syarat yang kedua. Dalam ayat 22 dia kecewa dan dia pergi meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata untuk memperoleh hidup yang kekal, syarat yang kedua adalah kita harus melepaskan hal-hal yang mengikat kita yang ada di dunia ini. Mungkin saat ini kita diikat oleh harta dunia, kita terlalu cinta akan harta kita. Mungkin saat ini kita terlalu cinta dengan jabatan kita, cinta dengan karir kita, dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberi sebuah syarat kepada kita untuk memperoleh hidup yang kekal, maka kita harus melepaskan hal-hal yang mengikat kita. Bapak Ibu saudaraku, antara pemuda ini sangat kontras dengan sikap Sakeus. Sakeus ketika dia berjumpa dengan Yesus, kemudian dia berkata kepada Tuhan Yesus, setengah dari hartanya akan dia jual dan akan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Dan jikalau ada orang yang dia tipu akan dikembalikan 4 kali lipat. Sesuatu hal yang sangat berbeda. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga syarat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus agar memperoleh hidup yang kekal adalah datanglah dan mengikut Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-21 bagian B. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, datanglah dan ikutlah aku, kata Tuhan Yesus kepada anak muda itu. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ini merupakan sebuah arti tentang penyerahan seluruh hidup kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata di dalam syarat yang ketiga ini pun sang pemuda itu gagal. Dan Alkitab berkata di dalam ayatnya yang ke-22, dia kecewa dan dia meninggalkan Tuhan sebab hartanya banyak.
Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah pelajaran penting untuk kita, bahwa ternyata untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk meraih atau untuk masuk di dalam hidup yang kekal, kita harus membayar harga. Pertama, kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, kita harus meninggalkan segala hal-hal yang mengikat kita yang ada di dalam dunia ini. Dan yang ketiga, kita harus datang kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia, percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22 mengingatkan kita bahwa harta, jabatan yang tinggi tidak akan menjamin kita beroleh hidup yang kekal. Sebab hidup yang kekal hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa kalau kita ingin beroleh hidup yang kekal, yang pertama, mari kita lakukan perintah Tuhan. Kita setia mentaati perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, kita meninggalkan segala hal-hal duniawi yang begitu mengikat kita. Utamakan Yesus lebih daripada apapun. Dan biarlah Yesus yang menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita, yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah mari kita datang kepada Yesus, mengikut Yesus, percaya kepada Dia, menyerahkan hidup kita secara total kepada Dia. Dan inilah syarat yang Yesus sampaikan agar kita beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudaraku, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami pelajari. Firman-Mu Tuhan begitu menghibur dan menguatkan kami bahwa hanya Engkaulah Tuhan Yesus, sumber kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami mentaati seperti yang Engkau syaratkan untuk kami lakukan ya Tuhan, yaitu setia dan taat melakukan perintah-perintah Tuhan, dan juga mengutamakan Engkau lebih daripada harta dunia ini, membuat Engkau lebih bernilai daripada apapun yang ada di dunia ini ya Tuhan. Dan biarlah juga kami senantiasa datang kepadamu, mengikut Engkau, setia kepadamu, percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan usaha mereka, memberkati studi anak-anak mereka, memberkati iman mereka, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.